Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menguraikan materi kita. Tetapi materi kita di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Jadi saya sebagai materi pertama, saya akan membahas perbedaan-perbedaan fisik. Dan di materi kedua yang akan membahas tentang perbedaan intelijensi, dan materi ketiga perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir. Perbedaan seperti kita tahu secara umum, tidak ada manusia yang sama bentuk fisiknya secara keseluruhan. Mereka berbeda-beda dalam tinggi badan, berat badan, bentuk muka, warna kulit, dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 30 tentang pernyataan ini atau statement ini. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Tim Kementerian Agama tahun 2010 menafsirkan ayat ini bahwa perbedaan warna kulit merupakan kajian yang hanya dapat diketahui melalui ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap penafsiran itu kita sesuaikan atau kita kembali bahwa falsafah kita adalah Al-Quran dan sudah dispesifikasikan dalam surah Ar-Rahman ayat 30 tentang perbedaan tersebut. Anak yang gemuk memiliki jaringan lemak yang lebih banyak. Anak kuat berotot mesomorfik memiliki jaringan otot yang lebih banyak, dan anak yang kurus ektomorfik memiliki jaringan otot yang lebih kecil dan jaringan lemak yang lebih sedikit. Kemudian perbedaan fisik ini merupakan juga kita lihat dari pertumbuhan gigi. Anak-anak usia 6 tahun mulai mengalami pergantian gigi susu. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang penting pada masa remaja ialah perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi 2 hal, yaitu percepatan terdiri dari pertumbuhan ukuran tubuh dan perubahan proporsi tubuh. Pada masa remaja, anak telah mendekati postur orang dewasa, di mana ukuran pinggang berkurang panjangnya, pinggul menjadi lebar, tungkai kaki lebih panjang dari badan, dan lengan menjadi lebih panjang. Itu sekian dari poin pertama dari saya, perbedaan-perbedaan fisik, dan selanjutnya pemateri kedua yang akan memaparkan perbedaan-perbedaan intelijensi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan intelijensi. Setiap manusia dilahirkan dengan kemampuan kecerdasan yang berbeda. Yang berbeda-beda kecerdasan dalam diketahui para psikolog dengan menguji pembendaharaan kata, ketelitian, ketahanan kerja, dan kekuatan persepsi. Nah, tes kecerdasan dikembangkan untuk mengetahui perbedaan kecerdasan pada setiap individu. Intelijensi atau kecerdasan sering diasosiasikan dengan kecerdikan. Kecerdikan, kemengertian, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menguasai sesuatu, kemampuan untuk menyesuaikan diri dan situasi atau lingkungan tertentu, dan sebagainya. Strembeng DKK 1982 merancang suatu studi untuk menentukan keberagaman orang untuk
Di dalam mendefinisikan inteligensi, subjek penelitiannya adalah dengan kelompok yang berbeda, yaitu orang awam dan para ahli psikolog. Nah, di sini ada dua kelompok, yaitu orang awam dan psikolog dan para ahli yang secara khusus mengkaji tentang inteligensi. Pada kedua kelompok tersebut, Strembeng memberikan daftar beberapa orang dengan beberapa karakteristik tertentu dan kemudian diminta untuk menilai keragaman kemampuan yang didasarkan kepada karakteristik tersebut. Hasil menunjukkan bahwa pada kebanyakan orang awam mengira bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah secara praktis, kemampuan verbal dan kemampuan kompetensi sosial. Kemampuan untuk memecahkan masalah secara praktis termaksud di dalamnya menggunakan logika. Nah, di sini ada beberapa prinsip, yaitu prinsip-prinsip yang digunakan Guilford dan mengukur kecerdasan sebagai berikut, yaitu ada 4 prinsip. 1. Keterampilan mengemukakan alasan-alasan dan pemecahan masalah melibatkan kemampuan berpikir divergen dan konvergen dan dibagi menjadi 30 kemampuan yang berbeda. Perkalian dari 6 kemampuan produk dan 5 kemampuan konten. Nah, poin yang kedua, operasi-operasi ikatan dapat dibagi menjadi 30 keterampilan yang berbeda. Perkalian dari 6 kemampuan produk dan 5 kemampuan konten. Nah, kita kembali ke poin ketiga, keterampilan membuat keputusan. Operasi evaluasi dapat dibagi menjadi 30 bagian keterampilan yang berbeda. Perkalian dari 6 kemampuan produk dan 5 kemampuan konten. Nah, kita beralih ke poin yang keempat, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan bahasa dapat dibagi menjadi keterampilan yang berbeda. Perkalian dari 6 kemampuan produk dan 5 kemampuan konten. Guilford 1997, salah 1971. Nah, saya kembali ke teman saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi pada bagian B, yaitu perbedaan intelijensi. Ada 2 buah tes intelijensi individual yang terbaik yang telah sangat terkenal, yaitu Binet dan Westcott. Alfred Binet atas permintaan Menteri Pendidikan Prancis pada tahun 1904 telah menyusun tes kecerdasan untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak mampu belajar di sekolah. Tes ini terdiri atas 30 pertanyaan, mulai dari kemampuan menyentuh telinga hingga kemampuan untuk menggambar berdasarkan ingatan dan mendefinisikan konsep abstrak. Asumsi Binet, meski suatu tes intelijensi terdiri dari berbagai macam butir soal yang mengukur kemampuan seperti rentang ingatan, berhitung, dan kosakata. Binet mengembangkan konsep mental age atau MA, yaitu level perkembangan mental individu, sementara STEM menciptakan konsep intelligence quotient atau IQ, yaitu usia mental seseorang dibagi dengan kronologisnya, atau chronology atau CA dikalikan 100, sehingga didapatkan sebuah rumusnya, yaitu IQ sama dengan MA per CA dikalikan dengan 100. Nah, rumus ini pun menjadi rumus perhitungan intelligence.
Tes kecerdasan yang bersifat individu juga telah diciptakan David Wechsler. Ada 3 jenis tes ini, yaitu yang pertama Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Revised untuk menguji anak usia 4 sampai 16,5 tahun. Yang kedua, Wechsler Intelligence Scale for Children Revised digunakan untuk anak usia 6 sampai 16 tahun. Kemudian yang ketiga, Wechsler Adults Intelligence Scale Revised untuk orang dewasa. Ada juga tes intelligence untuk tes kemampuan klasikal. Salah satu bentuk tes klasikal adalah SPM, Standard Progressive Matrices. Steinberg pada tahun 1986 sampai tahun 2000 telah mengemukakan teori triarkis yang menyatakan bahwa kecerdasan muncul dalam 3 bentuk, yaitu analitis, kreatif, dan praktis. Gartner menyatakan ada 8 kecerdasan. Yang pertama yaitu linguistik atau kecerdasan verbal. Yang kedua, logical mathematical atau kecerdasan matematika. Yang ketiga yaitu kecerdasan spasial atau visual. Yang kelima, kecerdasan tubuh kinestetik. Yang keenam yaitu musical atau kecerdasan musik. Yang ketujuh, yang keenam yaitu kecerdasan sosial. Yang ketujuh, kecerdasan diri. Yang kedelapan, naturalistik atau kecerdasan alam. Oke. Selanjutnya yaitu para ahli di atas berpendapat bahwa kecerdasan tidak dapat dilihat sebagai perilaku tunggal, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai perilaku dan kemampuan. Di samping itu, kecerdasan merupakan kemampuan yang dipengaruhi berbagai faktor yang bersifat internal dan eksternal. Faktor internal antara lain keturunan, kesehatan, minat, dan bakat. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi kecerdasan antara lain yaitu urutan kelahiran anak. Maksudnya, pengaruh urutan kelahiran anak dan jarak waktu kelahiran merupakan kondisi yang berperan penting pada intelijensi setiap anak, di mana hal itu akan berpengaruh pada skor IQ. Maksudnya di sini, kecerdasan seorang kakak atau seorang anak pertama, tingkat kecerdasannya itu lebih tinggi daripada adik-adiknya. Sekian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir. Yang pertama, gaya belajar. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman ada tiga sarana yang diberikan oleh Allah agar manusia dapat belajar, yaitu mendengar, penglihatan, dan hati. Ketiga sarana tersebut adalah anugerah Allah kepada manusia. Ketiga sarana ini tersebut digunakan manusia untuk mengetahui segala sesuatu termasuk untuk mengetahui cara bersyukur kepada Tuhannya. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungannya dan proses informasi tersebut, atau yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh
faktor alamiah atau pembawaan dan faktor lingkungan. Menurut Deporter dan Hernechky 2002, ada 3 modalitas belajar pada peserta didik, yaitu modalitas visual, modalitas auditor, dan modalitas kinestetik. Yang pertama visual, belajar dengan cara melihat. Yang kedua auditor, belajar dengan cara mendengar. Dan yang ketiga kinestetik, belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Mungkin itu saja materi saya, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang perbedaan gaya dan perbedaan gaya berpikir. Ya, di sini saya akan membawa poin kedua, yaitu perbedaan gaya berpikir. Perbedaan gaya berpikir yang selalu dikenal oleh para guru adalah gaya berpikir. Gaya berpikir konvergen adalah gaya berpikir dan gaya berpikir divergen. Berpikir konvergen adalah cara berpikir ke arah yang sempit atau ke arah yang kecil, arah yang mengecil dari global ke arah detail. Sedangkan berpikir divergen adalah berpikir dari arah yang mengecil ke arah yang meluas atau dari yang detail ke arah yang global. Gaya berpikir konvergen selalu didapatkan pada peserta didik yang memiliki gaya belajar auditor learner, dan gaya berpikir divergen selalu didapatkan pada peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Gregor sebagai dikutip Kongres 2007 menyatakan bahwa ada 4 gaya berpikir manusia. 4 gaya berpikir tentang tersebut adalah abstract sequential AS, dan concrete sequential, abstract random, dan concrete random. Memang tidak semua orang dapat diklasifikasikan ke salah satunya. Namun kebanyakan individu cenderung pada salah satu gaya berpikir tersebut daripada yang lainnya. Di sini kan tadi ada 4. Di sini salah satunya adalah 1 abstrak sequential abstrak. Pemikiran sequential abstrak dapat bekerja dengan baik ketika mereka mempunyai referensi yang dapat dibaca dan bagaimana pendapat ahli. Sedangkan kedua, concrete sequential concrete, pemikiran sequential konkret berpegangan pada kenyataan. Sedangkan ketiga, abstrak random, acak abstrak. Tipe orang yang berpikiran acak abstrak cenderung diselubungi oleh perasaan dan emosi. Sedangkan keempat, konkret random, acak konkret. Pemikiran tipe acak konkret mempunyai sikap eksperimental atau suka coba-coba yang ingin dengan perilaku yang kurang terstruktur. Ya, mungkin itulah materi yang dari kami kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Saya mengakhiri diskusi kami pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.